Halo kawan-kawan, di video kali ini saya akan memaparkan kajian Federasi Mahasiswa Unhas mengenai respon Universitas Hasanuddin terhadap COVID-19. Dilansir pertanggal 26 April 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 8.882 kasus, dengan rincian 7.032 dalam perawatan, 1.107 sembuh, dan 743 meninggal. Respon pemerintah pusat yang lebih memilih turunan dari UU kekarantinaan kesehatan dibandingkan dengan karantina wilayah menyebabkan pemerintah tidak bertanggung jawab langsung terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terbitnya PP nomor 21 tahun 2020 adalah buktinya. Pemerintah akhirnya lebih memilih pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Masalahnya, dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup di rumah aja? Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sudah ada 1.506.000 masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akan terus bertambah ketika semua provinsi menerapkan PSBB. Di lain bidang, dalam konteks pendidikan, Mendikbud mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan pembelajaran jarak jauh. Untuk mengatur secara teknis PJJ tersebut, Unhas sebagai salah satu institusi pendidikan mengeluarkan surat edaran turunan. Sejak tanggal 16 Maret 2020, Unhas telah menerapkan sistem perkuliahan daring dan diperkirakan akan berlanjut hingga akhir semester, yaitu 23 Mei 2020. Namun, penerapan sistem tersebut menimbulkan banyak kekecewaan bagi mahasiswa. Sistem tersebut dinilai memberatkan banyak kalangan mahasiswa dalam situasi pandemi. Selain itu, terdapat beberapa poin dalam surat edaran rektor yang dinilai tidak adil dan tidak tepat guna. Poin pertama, pemberian bantuan biaya akses internet dinilai tidak adil karena hanya mengakomodir mahasiswa S1. Padahal mahasiswa S2 dan S3 juga mengeluarkan banyak biaya untuk mengikuti perkuliahan daring. Jumlah bantuan sebesar Rp150.000 juga tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Federasi Mahasiswa Unhas dengan perhitungan di atas, setidaknya mahasiswa membutuhkan kuota sekitar 144 GB dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp500 hingga Rp810.000 untuk mengikuti perkuliahan daring selama 10 pekan. Poin kedua, Unhas bekerja sama dengan provider Telkomsel dan Indosat untuk memberikan bantuan paket data murah bagi mahasiswa, dosen, dan pegawai. Bantuan tersebut masih menunggu proses verifikasi dan hanya berlaku selama 4 minggu. Sementara perkuliahan daring telah berlangsung dan akan berjalan selama 10 minggu. Poin ketiga, Unhas bekerja sama dengan Telkomsel dan Indosat dalam menyediakan layanan paket data edukasi gratis 30 GB selama 30 hari untuk akses gratis ke LMS kampus dan aplikasi e-learning seperti Ilmupedia, Kuiper, Zenius, Sekolahmu, dan Rumah Belajar. Kerjasama tersebut dinilai tidak tepat guna karena proses perkuliahan daring rata-rata menggunakan aplikasi yang tidak disebutkan sebelumnya, kebanyakan menggunakan WhatsApp dan Zoom. Poin keempat, kebijakan pembebasan UKT dinilai tidak adil karena hanya berlaku bagi mahasiswa semester akhir. Padahal setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesetaraan dalam implementasi kebijakan kampus di tengah pandemi ini. Variabel lainnya, terdapat penghematan anggaran dari pembayaran UKT untuk penggunaan aset kampus yang tidak digunakan selama masa pandemi. Dengan begitu, kampus dapat mengeluarkan kebijakan keringanan biaya UKT pada semester selanjutnya untuk seluruh mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa, dampak dari COVID-19 juga turut dirasakan oleh macam-macam di kampus Unhas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Federasi Mahasiswa Unhas, Mace-Mace mengalami penurunan pendapatan yang signifikan selama aktivitas di kampus tidak berjalan cukup aktif. Tidak hanya itu, Mace-Mace juga harus melakukan pembayaran sewa yang dibebankan kepadanya oleh pihak universitas. Kondisi tersebut tentunya berujung pada masalah finansial yang harus dihadapi Mace-Mace yang bahkan terjadi sebelum wabah COVID-19 jika aktivitas di kampus diliburkan. Berdasarkan kajian tersebut, Federasi Mahasiswa Unhas melayangkan tuntutan kepada Rektor Unhas untuk 1. Membebaskan seluruh pembiayaan UKT mahasiswa semester selanjutnya, baik itu untuk program sarjana dan pasca sarjana, karena proses pembelajaran tidak berjalan dengan optimal dan mengingat seluruh anggaran yang sudah disiapkan untuk pembelajaran tatap muka langsung telah ditiadakan, maka dapat disalurkan untuk pembebasan UKT.
2. Memperbaiki sistem pembelajaran daring selama pandemi beserta bantuan kuota yang tepat kepada seluruh mahasiswa untuk melaksanakannya. 3. Membebaskan seluruh pembayaran sewa tenaga kerja langsung mace-mace kantin Unhas selama masa pandemi ini. 4. Memberikan bantuan sembako kepada mahasiswa, pedagang kantin, serta tenaga yang rentan seperti cleaning service dan satpam selama masa pandemi.